terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus menawarkan investasi dan keuntungan tiap 3 bulan sekali mendapat keuntungan 26 juta dari per 100 jutanya. Joko Sujarwo dan Lugito sebagai tim kuasa hukum Bambang Sutekno, Purnawirawan Polisi Polres Nganjuk, berpangkat Kompol mendatangi Satreskrim Polres Nganjuk pada Selasa 27 September 2022. Kedatangan kedua pengacara kondang itu untuk menanyakan perkembangan laporan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang merugikan kliennya. Adapun terlapor dalam kasus tersebut adalah seorang oknum perwira Polri aktif AKP DW. Joko Sujarwo menyampaikan kliennya merupakan Kabak Op Polres Nganjuk pada tahun 2019-2021 yang merasa menjadi korban penipuan penggelapan bisnis investasi bodong madu klanceng. Investasi itu awalnya ditawarkan oleh AKP DW. Tak tanggung-tanggung, kliennya mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Laporan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan itu sendiri telah dilaporkan pada Juli 2021 lalu atau sudah berjalan 1 tahun. Kedatangan kedua pengacara ini untuk mengetahui perkembangan sekaligus mengklarifikasi SOP Perkap nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terus maksud kedatangan tadi menanyakan apa, Pak? Mau klarifikasi tindak lanjut perkembangan dari perkara tersebut. Kapan yang dilaporkan? Dilaporkan di 2021. Bisa diceritakan kronologis singkatnya, Mas? Ini terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus menawarkan investasi dan keuntungan setiap bulannya setiap 3 bulan sekali mendapat keuntungan 26 juta dari per 100 jutanya. Dan ini korban mengalami kerugian sekitar 500 juta. Itu pelakunya siapa, Pak? Berinisial DWC. Sebagai apa itu? Dari anggota Polres Nganjuk. Kalau untuk korbannya? Korbannya bernama Pak Bambang Sutekno. Sebagai? Dulu Kabak Kabak Polres Nganjuk juga. Hasil koordinasi dengan tim penyidik bagaimana, Pak? Penyidik tadi menyampaikan masih menunggu perkembangan dari Dirkrim Polda Jatim. Ada toleransi waktu, Pak? Kapan misalnya 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan? Tidak ada, karena kita tadi minta bagaimana SOP dari Perkap 2019 itu dijalankan. Karena ini kan perkara sudah ada RP-nya, SP2HP sudah kita terima berkali-kali, kalau tidak salah sampai 7 kali, 6 sampai 7 kali. Hanya kan ada penentuan lah perkara ini. Nah, dijadikan gelar untuk menentukan perkara ini sudah memenuhi syarat atau tidak. Kita hanya minta kepastian saja. Ini berarti sudah 1 tahun ya? Ya, 1 tahun lebih. Langkah selanjutnya sebagai PH itu apa, Jenderal? Kami akan menyurati terhadap perkembangan perkara itu Kapolres sama. Total kerugian klien jenengan berapa? 500 juta. Itu untuk 1 korban lah ya? 1 korban. Apa ada korban yang lain? Disinyalir banyak. Apakah juga anggota polisi? Berarti kebanyakan korban dari anggota Polri juga? Kelihatannya seperti itu, indikasinya betul. Pak, tadi kok katanya ada di Skrim Polda, berarti di tangan Polda ini? Petunjuk menyangkut petunjuk karena menunggu petunjuk dari Polda. Karena terlapornya kan anggota, petunjuk. Ada supervisi gitu. Artinya sampai sekarang pelaku itu masih menjadi anggota Polri aktif, Pak ya? Polri aktif. Di Polres Nganjuk. Bisa disebutkan jenis usahanya usaha apa itu? Itu bisnisnya modusnya lacang, tawon lacang. Modusnya dan tanam saham. Madu lacang. Tawon lacang. Seperti apa? Berbalut apa investasi ini? Koperasi atau simpan pinjam atau gimana itu? Operasi. Jadi ini budidaya tawon lancang tapi dalam bentuk operasi. Gitu. Ya. Laporan kita
Informasi yang berhasil dihimpun Akurasi TV dari internal Polres Nganjuk menyebutkan bahwa kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Jatim. Hal itu disebabkan terdapat dua kasus terpisah. Pertama adalah kasus penipuan penggelapan dengan pelapor Bambang Sutekno dengan terlapor AKBDW. Sedangkan yang kedua AKBDW melapor sebagai korban ke Polda Jatim dengan terlapor pihak Koperasi Madu Klancang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.